Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat firman Tuhan. Pagi hari ini yang terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Melibatkan Tuhan. Yakobus mengingatkan orang-orang percaya yang ada di perantauan bahwa di dalam merencanakan segala sesuatu, mereka harus melibatkan Tuhan. Baik dalam usaha mereka, dagang mereka, maupun dalam aktivitas mereka ya sebagai orang-orang percaya. Nah, kita belajar pagi hari ini mengapa kita harus melibatkan Tuhan. Apa pentingnya kita melibatkan Tuhan? Ya, bagi kita pada masa kini, baik kita dalam bekerja, dalam pendidikan, dalam mencapai cita-cita, sangatlah penting kita melibatkan Tuhan. Ada dua alasan mengapa kita harus melibatkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-13 dan 14, di sana dikatakan bahwa kita tidak mengetahui akan hari esok. Kemudian juga dikatakan bahwa hidup kita seperti uap. Nah, apa artinya? Yang pertama, mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena melibatkan Tuhan membuktikan bahwa kita melibatkan Allah yang tak terbatas. Kita tidak mengetahui hari esok, tetapi Tuhan, Dia tahu hari esok. Dia tahu masa depan kita. Itulah sebabnya kita harus melibatkan Tuhan. Karena dikatakan bahwa hidup kita ini seperti uap, hanya sebentar saja. Jadi, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang dapat melakukan apapun. Nah, karena itulah kita harus selalu melibatkan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena melibatkan Tuhan adalah tanda kerendahan hati. Jadi kita tidak mengandalkan pengalaman kita, tidak mengandalkan kemampuan, kepintaran kita. Ya, apa yang sudah dicapai selama ini tidak menjadi jaminan bahwa kita akan menjadi berhasil. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, itu adalah tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini terbatas, kita ini tidak mengetahui apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Ya, karena itulah penting sekali kita untuk melibatkan Tuhan. Ya. Orang yang melupakan Tuhan di dalam rencananya, sebenarnya dia adalah orang yang sombong, dikatakan di sini ya. Dia memegahkan diri. Dia berpikir tanpa melibatkan Tuhan, ya saya bisa berhasil, saya bisa sehat, saya bisa melakukan ini dan itu. Nah, tetapi menurut firman Tuhan bahwa itu adalah salah. Ya, kesombongan itu ditentang oleh Tuhan. Ya, dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, mari kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam rencana-rencana kita, dalam cita-cita, sehingga kita melihat campur tangan Allah yang tak terbatas, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, Allah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita. Shalom.